Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk menampilkan sebuah video untuk memandu tugas middle test mata kuliah psikologi pendidikan yang bertemakan pengelolaan kelas yang beranggotakan Saya Muhammad Faisal. Saya Rizky Wahid Ramadan. saya Muhammad Rijali, Saya Muhammad Rudi. saya Ahmad Firdaus. Selamat menyaksikan. Mengapa kelas perlu dikelola dengan efektif? Pengelolaan kelas yang efektif sangat penting karena menciptakan lingkungan belajar yang aman, produktif, dan terstruktur. Ini membantu meningkatkan keterlibatan siswa, mengelola konflik dan perilaku tidak diinginkan, serta mengoptimalkan waktu pembelajaran. Selain itu, pengelolaan kelas yang efektif membantu membangun hubungan positif antara guru dan siswa, menciptakan struktur pembelajaran yang jelas, dan meningkatkan pembelajaran yang efektif bagi semua siswa. Dengan dikelolanya kelas secara efektif dengan menciptakan hubungan belajar yang teratur, memaksimalkan waktu pembelajaran, meningkatkan keterlibatan serta prestasi siswa. Bagaimanakah lingkungan fisik kelas yang bagus dalam pembelajaran? Lingkungan fisik kelas yang bagus adalah lingkungan kelas yang tata letaknya berbentuk U. Tata letak kelas yang berbentuk U adalah pilihan yang efektif dalam pembelajaran karena menciptakan lingkungan yang memfasilitasi interaksi dan keterlibatan aktif antara guru dan murid. Dengan para murid duduk menghadap ke arah tengah, guru dapat dengan mudah berinteraksi dengan setiap murid secara langsung. Hal ini membantu menciptakan hubungan yang lebih dekat antara guru dan murid, serta memungkinkan murid untuk lebih fokus dan terlibat dalam pembelajaran. Tata letak berbentuk U juga memungkinkan para murid saling berinteraksi, berkolaborasi, dan berbagi pemikiran dengan lebih mudah, meningkatkan keterlibatan dan pembelajaran kolaboratif di kelas. Bagaimana cara menciptakan lingkungan yang positif untuk pembelajaran? Untuk menciptakan lingkungan yang positif untuk pembelajaran, ada beberapa langkah yang dapat diambil sebagai berikut. Pertama, buatlah suasana yang ramah dan mendukung. Luangkan waktu untuk memperkenalkan diri dan berkomunikasi dengan murid secara pribadi. Jadikan kelas sebagai tempat yang nyaman, aman, dan terbuka untuk berbagi pemikiran. Yang kedua, bangun hubungan yang baik. Kenali kebutuhan, minat, bakat setiap murid. Jadikan hubungan yang baik antara guru dan murid sebagai dasar interaksi dan kerja sama dalam kelas. Ketiga, gunakan beragam metode pembelajaran. Variasikan metode pembelajaran seperti diskusi, presentasi, simulasi, dan proyek kolaboratif. Ini akan membantu memperkuat pemahaman dan keterampilan murid. 4. Kolaborasi dengan orang tua. Libatkan orang tua dalam proses pembelajaran dan perkembangan murid. Komunikasi terbuka antara guru, murid, dan orang tua dapat memperkuat dukungan untuk pembelajaran. Kelima, buat lingkungan yang menarik. Susun ruang kelas agar memotivasi pembelajaran. Gunakan dekorasi, warna, dan materi ajar yang menarik dan memicu minat murid. Dengan menerapkan langkah-langkah di atas, Anda dapat menciptakan lingkungan yang positif untuk pembelajaran, di mana murid merasa didukung, terinspirasi, dan termotivasi untuk belajar dengan lebih baik. Bagaimana cara menjadi komunikator yang baik? Sebagai seorang guru yang efektif, kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik
juga melibatkan kemampuan membina hubungan yang positif dengan siswa. Untuk menciptakan lingkungan pelajaran yang inklusif dan mendukung, hal ini dapat dicapai melalui pemberian dukungan dan dorongan kepada semua siswa tanpa terkecuali, serta menciptakan atmosfer di kelas yang aman dan terbuka bagi semua pendapat. Selain itu, penting pula untuk memperhatikan gaya belajar yang berbeda-beda di antara siswa dan menyajikan materi dengan beragam metode pembelajaran untuk mendukung semua jenis pembelajaran. Bagaimana menghadapi perilaku murid yang bermasalah? Ketika menghadapi perilaku murid yang bermasalah, penting untuk tetap tenang dan berempati. Mulailah dengan mendengarkan mereka untuk memahami akar masalahnya. Berikan penguatan positif untuk perilaku yang diinginkan dan tetap konsisten dalam menerapkan aturan dan konsekuensi. Libatkan orang tua atau wali murid untuk membantu mendukung perubahan perilaku yang positif. Ingatlah bahwa setiap murid adalah individu yang unik dan pendekatan yang berbeda mungkin diperlukan untuk setiap kasus. Selain itu, penting juga bagi seorang guru untuk membangun hubungan yang positif dan saling percaya dengan murid, termasuk mereka yang mengalami perilaku bermasalah. Sekian dari video kami. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.